Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Oke guys, dalam video kali ini kita ngebahas kembali tentunya buat para konten kreator pemula ya. Apalagi yang sedang berusaha mencari uang di YouTube ataupun sedang berusaha menjadi konten kreator di YouTube, teman-teman. Nah, poin-poin penting dalam video ini kalian tentunya harus bisa pahami dan harus bisa istilahnya dimengerti ya. Terus juga dipraktekin secara manual ya. Nah, pada intinya teman-teman, kita sebagai konten kreator memang yang sangat utama itu ya, kita harus matang-matang terlebih dahulu. Saya sering banget bilang sama murid-murid saya juga yang udah ikut les privat sama kita, kalian tetap semangat, harus matang-matang pikirkan konten apa yang harus kalian jaga tentunya. Dan kembali lagi ke dalam yang pertama hobi ya, yang kedua keseharian kalian, kedua aktivitas yang selalu kalian istilahnya jalankan setiap harinya. Nah, itu adalah sangat penting sekali poin pentingnya. Kenapa? Karena kalau kita nge-YouTube tapi nggak istilahnya kita menjadi seorang konten kreator tapi itu bukan kita. Nah, itu saya yakin itu tuh 100% nggak bakalan istilahnya sampai puncak gitu guys. Jadi kadang-kadang bisa putus setengah jalan. Karena kenapa? Karena kita bukan menjadi diri kita sendiri. Itu sangat paling penting sekali ya. Oke, teman-teman yang sudah bergabung tentunya kalian jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu. Mudah-mudahan di channel YouTube Keluarga Kecil Air ini bisa selalu memberikan motivasi juga ilmu-ilmu penting untuk seputar konten kreator ataupun YouTuber pemula terutama ya. Kalau udah suhu sih mending ya gitu ya. Nah, teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu. Oke guys, nah kita kembali lagi ya, kita masih dalam topik pembahasan dalam video kali ini yaitu bagaimana cara menjadi seorang konten kreator di YouTube dan bisa berjalan sampai menuju puncak kesuksesan teman-teman. Yang pertama, tentu yang kalian harus punya yaitu adalah alat untuk kontennya yang paling pertama ya, kalian siapkan terlebih dahulu. Kalau kalian belum memadai alatnya, kalian bisa menggunakan HP juga teman-teman. Saya juga dulu masih selalu menggunakan HP konten ya, meskipun itu kadang video-video yang istilahnya agak sulit dieditnya. Sebetulnya kalau kita menjadi content creator itu nggak ada penghalang guys, ya selagi kita tetap semangat dan mau gitu guys. Kenapa? Karena kalau kita terpatok dengan yang namanya alat, kalau kita terpatok dengan namanya, gue nggak punya alat nih, gue nggak punya fasilitas untuk menjadi content creator nih, itu mau kapan gitu guys. Nah, ketika kita sudah memiliki alat kita nabung dan lain sebagainya, memaksakan gitu membeli alat untuk sebagai bekal untuk menjadi konten kreator, dan akhirnya konten kita nggak rame, itu yang akan bikin down, kita modal udah banyak kan. Saran saya sih mending gini guys, saya selalu mempunyai slogan gini guys, hidup di tahun-tahun sekarang ya, terutama di akhir-akhir ini 2025, mungkin nggak sampai tahun-tahun ke depan, kita kita nggak memiliki istilahnya sosial media ya, terutama ya, kita nggak memiliki YouTube itu kayaknya rugi. Kenapa? Karena di YouTube itu yang paling pertama, kita bekerja di YouTube tapi nggak ada modal ya, nggak ada istilahnya yang kayak kerja di PT, kita harus ada kadang-kadang ada administrasinya dan lain sebagainya. Tapi kalau di YouTube kita yang paling penting adalah ilmu, kita yang paling penting adalah semangat gitu guys. Jadi kita nggak terlalu memikirkan, gue harus punya ini, gue harus punya ini, gue harus punya beberapa fasilitas dan lain sebagainya. Itu menurut aku nggak terlalu penting guys ya. Kenapa? Yang paling penting adalah utama semangat dulu, mau dulu. Nah, karena kenapa? Saya nge-YouTube dari tahun 2012 dulu ya. Nge-YouTube saya hanya menggunakan waktu itu pakai HP apa ya? HP Cina dulu ya. Pakai HP Cina. Terus dan sampai sampai 2015 dan sekarang pun kan saya selalu menggunakan yang namanya HP untuk membuat kontennya, baik itu di YouTube, di TikTok, di Facebook dan lain sebagainya. Saya selalu menggunakan fasilitas yang ada dulu gitu guys. Nah, kita jangan terlalu memaksakan gua harus beli kamera bagus nih, gua harus punya fasilitas yang istilahnya memadai gitu biar bersaing. Boleh kita punya pikiran agar bersaing itu secara positif itu boleh, tapi kita harus mempunyai kapasitas, memiliki pemikiran dengan kapasitas kita sendiri gitu guys, jangan terlalu memaksakan, itu yang paling utama ya. Jadi pada intinya jalan aja dulu. Nah, jalan aja dulu, nanti kalau masalah fasilitas itu dengan sendirinya ketika konten kita rame dan kita sudah mendapat pendapatan, kita bisa nyicil juga, nyicil beli minimal kamera, minimal alat-alat konten dan lain sebagainya gitu. Itu sambil berjalan aja guys ya, itu paling utama. Kenapa? Karena kalau kita memaksakan nanti malah yang ada down ya, alat-alat kita
istilah kata orang Cirebon ngelambruk gitu. Nah, jadi nggak kepake dan lain sebagainya karena down tadi, karena jadi malas konten. Mending kita gunakan HP aja dulu, pakai HP yang seadanya dulu, kita ya sedikit-sedikit kita upgrade. Upgrade-nya itu bukan ke alat dulu, kita upgrade ke kualitas kita, dari editing, dari kan sekarang banyak banget tuh fasilitas-fasilitas aplikasi yang selalu membantu kita dalam membuat konten gitu kan, kayak semacam aplikasi Capcut, InShot, editing video dan lain sebagainya itu banyak guys ya. Kita bisa misalkan kamera, bang kamera gue burik nih, kita bisa pakai efek ya, bisa pakai efek, kita bisa atur apa namanya, resolusi yang kayak kontras dan lain sebagainya, editingnya pokoknya kita perbaiki lagi ya. Yang kedua, selain kita mempunyai bekal istilahnya dengan seadanya, yang penting tadi ya, kita jalan aja dulu. Kalau kita pengen menjadi content creator di YouTube, mending jalan aja dulu, karena dengan perjalanan tersebut kalian akan bisa merasakan dan akan bisa memahami apa yang akan kita butuhkan nanti, apa yang kita harus perlakuin nanti. Menjadi content creator itu apa aja sih? Nah, nanti kalian akan tahu sendiri. Jangan sampai kita belum tahu nih seluk-beluk nge-YouTube, belum tahu kita istilahnya apa ya, berjalan di YouTube itu kayak gimana sih, kita langsung udah beli modal deh, beli kamera, beli alat-alat, beli dan lain sebagainya. Kita jangan mikir ke sana dulu ya. Kemudian yang kedua, kita harus siapkan yang namanya akun ya. Nih, kalau kita pengen jadi content creator dimanapun, di Facebook, di TikTok dan sebagainya, kita harus punya akun. Yang pertama, kita siapkan Gmail. Nah, saya selalu bilang sama murid-murid saya juga, buat para subscriber juga, buat para penonton juga, kita membuat channel, jangan sampai akun YouTube ataupun akun Gmail kita itu lupa gitu. Nah, mending ketika kita buat email, kalian catat simpan di mana gitu ya, entah di Google Drive ataupun di HP juga boleh, yang penting aman. Pokoknya dimanapun itu kalian simpannya harus tetap ingat dan jaga ya, terutama email dan kata sandinya. Karena besok-besok kita nggak tahu loh guys, kita nggak tahu channel kita, gue iseng-iseng aja gitu, contohnya iseng-iseng aja, coba-coba aja, iseng-iseng ketika kita jalan, tapi tiba-tiba channel YouTube kita rame dan penghasilan YouTube kita besar gitu guys. Nah, sedangkan kita lupa nih dengan email yang kita buat, dengan sandi yang kita buat dan lain sebagainya, dengan verifikasi nomor lain-lainnya gitu kan. Nah, kita akan menyesal ketika misalkan HP kita hilang dan lain sebagainya gitu kan, yang ada masalahnya dengan berkaitan dengan bermasalah dengan email, itu yang sangat penting sekali guys. Makanya saya dulu pernah membuat channel YouTube, ini cerita pengalaman saya dulu, membuat channel YouTube itu kurang lebih seputar film ya. Saya buat konten film, kemudian itu udah rame. Tadinya iseng-iseng, ya kan. Saya menggunakan nomor handphone untuk verifikasi, emailnya juga, sandinya juga, dan itu nggak terlalu difokusin gitu, nggak terlalu dijaga istilahnya gitu kan. Ketika channel tersebut rame dan pendapatan dia udah besar, akhirnya tidak sengaja HP saya dulu itu rusak. Nah, rusak, kemudian saya ganti HP baru. Dan kemudian coba login lagi, saya lupa. Nah, itu yang akan susah lagi teman-teman. Meskipun sekarang banyak ya tutorial-tutorial menggunakan cara memulihkan email dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu memang banyak, tapi tetap aja harus ada yang diperlukan, entah itu email pemulihan, entah itu nomor HP-nya, entah itu sandinya juga dan lain sebagainya. Itu makanya sangat penting sekali dari awal-awal kalian harus jaga dulu emailnya, ingat-ingat dulu dan simpan baik-baik ya. Kemudian setelah email sudah selesai, kalian buat akun YouTube-nya. Buat akun YouTube gimana sih bang? Banyak kok sekarang tutorial di YouTube, caranya gampang banget. Kalian bisa cek cara membuat akun YouTube. Nah, setelah kalian buat akun YouTube-nya, paling utama kalian tentukan terlebih dahulu tema ya. Tema itu adalah topik itu adalah konten yang akan kalian upload nantinya di channel YouTube kalian itu apa. Nah, makanya saya selalu bilang matang-matang terlebih dahulu. Matang-matang gimana bang? Matang-matang itu kalian tentukan dulu nih, kalian pengen terjun ke konten apa. Kalian siapkan dulu, misalkan kalian udah menemukan pemikiran, gue pengen bikin konten ini. Misalkan gue pengen bikin konten mancing. Nah, kalian pikirin dulu tuh, konten mancing itu bisa bertahan lama atau enggak? Karena nge-YouTube itu berkepanjangan guys, bukan sebulan 2 bulan, enggak. Karena konten YouTube itu ketika kita kontennya original semuanya, kita harus bisa teruskan. Kenapa? Karena menurut saya YouTube sekarang ya bagi saya sekarang udah menjadi omset ataupun mata pencarian sekarang guys. Kenapa? Karena omset di YouTube sekarang alhamdulillah udah lumayan gede juga. Makanya ketika omset dari pendapatan channel YouTube udah besar, nah di sanalah kita akan mengerti dari awal-awal tadi itu bagaimana gitu guys, kayak sistem email tadi, akun tadi, terus juga konten tadi. Makanya kalian harus persiapkan matang-matang terlebih dahulu. Kalian tentukan temanya itu apa. Misal
tema mancing, tema tutorial, tema musik, konten musik ya seperti yang saya ajarkan kemarin-kemarin gitu kan. Nah, kalian pikirkan matang-matang terlebih dahulu. Jangan sampai kalian pengen terjun ke YouTube dengan pemikiran istilahnya penghasilan dan penghasilan, duit dan duit gitu guys. Itu boleh, itu untuk motivasi. Tapi kalian sesuaikan terlebih dahulu, sesuaikan dengan diri kita sendiri nih. Kita mampu nggak nih terjun ke dalam konten musik seperti konten mancing, konten musik, konten itu gitu, istilahnya jenis konten seperti itu. Kita cocok nggak? Kita sesuai nggak gitu guys ya. Nah, karena kenapa? Ketika kita membuat channel ataupun konten tapi tidak sesuai dengan kriteria kita ataupun tidak sesuai dengan kemampuan kita, itu nggak bakalan enak dijalanin guys. Nggak bakalan, saya yakin itu nggak bakalan panjang ya. Nanti akan putus di tengah jalan. Makanya kalian siapkan dulu temanya, topiknya, tujuan kalian konten itu buat konten apa. Oke? Nah, kemudian yang ketiga guys, kalian setting ya, itu sangat penting sekali. Setelah tema ataupun topik kalian sudah ketemu, gue pengen bikin konten ini. Nah, akhirnya kita setting terlebih dahulu channel tersebut atau akun kita ya. Kita sesuaikan tujuan kita kemana, misalkan ke konten mancing, kita setting sedemikian rupa channel YouTube kita seputar mancing semuanya ya, entah itu dari tag, deskripsi dan lain sebagainya. Tujuan kita mancing. Kenapa? Karena kita sesuaikan dengan tema ataupun topik kita, karena itu sangat penting sekali kepada audiens nanti. Jadi kepada penonton kita nanti. Jadi penonton yang akan kita dapatkan adalah penonton yang suka dengan video kita. Kenapa saya bilang suka dengan video kita? Contoh, ketika kita menggunakan riset ataupun judul dan lain sebagainya menggunakan tema seputar mancing semuanya, otomatis orang-orang mancing dia akan suka nonton video kita dan akan subscribe juga mengikuti channel YouTube kita. Ya, seperti itu. Tapi meskipun tidak menutup kemungkinan juga ada channel bukan pencinta mancing tapi mereka suka ngelihat nonton mancing, bisa masuk juga ya. Pokoknya kita sesuaikan settingan channel YouTube kita dengan tema kita ya. Bang, gimana kalau misalkan menggunakan data? Aku nggak pakai WiFi nih. Sama aja guys. Karena kenapa? Kalau kalian menggunakan dengan meskipun beda HP, beda HP, tapi kartu kalian ya, kartu semacam contoh misalkan kartu Telkomsel ataupun Excel dan lain sebagainya. Kalau HP tersebut ada dengan daerah yang sama, itu akan tetap aja terbaca, guys. Itu gampang ya. Jadi saran saya sih mending ketika upload video, udah biarin aja. Nanti juga akan dapat penonton juga. Nah, ketika 1 hari 2 hari, Bang, kok gue belum dapat penonton, biarin aja, kalian tetap aja konsisten upload video yang kedua, video yang ketiga. Kenapa? Karena saya yakin kalau kita berjalan dengan murni ataupun organik gitu ya istilahnya. Nah, penonton pasti datang, saya yakin itu. Tapi kalau misalkan kalian memaksakan untuk menonton menggunakan HP lain, misalkan HP saudara, HP lain sebagainya, saya yakin audiens kalian ataupun retensi kalian itu akan terganggu dan itu akan sulit mendapatkan penonton, gitu guys ya. Itu yang paling utama. Kemudian tadi ya, kita upload video jangan di-share. Kemudian yang keberapa nih? Keempat ya. Keempat adalah konsistensi kita dalam nge-YouTube. Nah, itu sangat penting sekali. Saya selalu bilang jangan sampai mental ketika kita upload video itu lebih dari 1 minggu ya. Misalkan ada nih yang 1 bulan sekali dia upload, 10 hari sekali dia upload. Channel baru saya sarankan konsisten aja, minimal seminggu sekali ya. Kalau bisa sehari sekali ya, sehari 1 video, besok 1 video, besok lagi 1 video. Kenapa? Karena di sana akan ada poin untuk penilaian dari sistem YouTube, karena sistem YouTube juga sebetulnya memang itu sebuah sistem yang bekerja dengan secara komputer ya, kayak komputer gitu ya. Tapi tetap aja yang bekerja di YouTube itu sama aja manusia semuanya gitu, dan mereka akan mendeteksi dengan sistem yang ada gitu. Jadi ketika kita konsisten, orang bisa terbaca bahwa channel tersebut adalah bagus atau konsisten gitu ya. Ya minimal 1 minggu sekali. Saran saya sih seminggu sekali. Kalau kalian benar-benar sibuk nggak bisa bikin konten, seminggu sekali ya. Tapi kalau kalian banyak free-nya, usahakan sehari sekali 1 video ya. Ataupun yang penting jangan sampai sebulan sekali ya. Bang, gimana dengan channel musik yang saya cek ada 1 video sebulan sekali? Beda guys. Kalau channel musik itu beda, karena channel musik itu dia mempunyai kategori sendiri guys. Kategori sendiri. Kalian bisa cek ketika upload video, kategori itu ada yang namanya musik, ada blog dan orang, terus juga banyak ya pokoknya ya. Nah, di sana ada dengan yang namanya kategori musik, karena musik itu wajar, misalkan sebulan sekali dia nggak masalah ya, karena musik itu yang sebetulnya nggak terlalu difokuskan untuk membuat konten, jadi dia kayak semacam publishing ya, publisher gitu. Nah, itu sangat penting sekali.
Ya, seperti itu guys. Jadi YouTube itu banyak proses yang kita dapatkan. Kemudian setelah kalian berjalan, nanti kalian akan dituju dengan yang namanya persyaratan ataupun daftar monetisasi. Daftar monetisasi itu sebetulnya banyak, sudah saya jelaskan di dalam video-video sebelumnya. Kalian bisa pelajari juga cara untuk memonetisasi ataupun cara kita bisa dapatkan uang dari YouTube itu bagaimana. Ya, oke teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terima kasih banyak yang sudah nonton dan sudah bergabung di dalam channel YouTube Keluarga Kecil Aira ini ya. Yang pengen belajar, satu lagi, yang pengen belajar untuk YouTube, kalian bisa chat admin kita. Nanti kita akan di sana akan mengajarkan beberapa seputar YouTube ya, ataupun kalian bisa konsultasi langsung ke kita atau langsung ke saya ya, langsung ke saya juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar YouTube ataupun permasalahan seputar YouTube, kalian bisa langsung chat WA kita di 082120025644 ya, gitu ya. Yang paling penting adalah semangat ya, semangat aja. Itu insyaallah. Kalau kita semangat, suksesan kita bisa capai juga ya. Oke, terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.